Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Sebelum saya sambung, kalau ada soalan-soalan, boleh kita jawab soalan-soalan dulu. Muslimat pun boleh tulis soalannya. Ya. Ada ungkapan pada abad-abad pertama, amal lebih banyak daripada ilmu. Maknanya penciptaan istilah-istilah ilmu memang ya belum ada, ya. Dan istilah-istilah ilmu kemudian setelah contoh-contoh amal begitu banyak, tetapi istilah-istilah belum ada. Itu satu hal yang tabi'i, yang satu perkara yang memang normal lah, memang begitulah kehidupan itu, ya. Maka ada ungkapan ulama dahulu, amal banyak, ilmu kurang. Ilmu dalam arti istilahat. Tapi sekarang istilahat ini Allah, ya, tak ada sesuatu yang tidak dibuat terminologinya, tetapi amal yang tak ada. Kalau kita cari istilah insan kamil yang memenuhi maknanya, mungkin dahulu ramai, sekarang sedikit, gitu. Namun istilahnya baru muncul ya hari ini. Dan lahirnya istilahat itu merupakan tanda bahwa ilmu pengetahuan itu hidup, tidak mati dan terus. Disebut tatawurat, ya. Semua bidang mempunyai tatawurat. Setiap zaman satu kalimat mungkin punya perbedaan makna simantik, makna dalalah. Maka dalam bahasa pun ada tatawurat ad-dalalah, bahkan ponik pun berubah. Ada tatawur as-sautiyah, as-sarfiyah, ya. Bentuk kata, bentuk ucapan itu berubah, bahkan bentuk makna, ya. Ilmu, semua bidang ilmu pun sama. Kalau persoalannya macam itu, bukan hanya tasawuf. Fikih mempunyai istilah yang berbeda. Mazhab satu dengan mazhab lain pun berbeda. Yang itu tidak ada
di zaman salaf istilah itu. Itu menunjukkan bahwa pengetahuan itu hidup dan berkembang terus, tatawur. Bukan artinya bahwa dahulu tidak ada orang mencapai insan kamil, martabat 7 atau apa dan lain sebagainya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia disebut cikal bakal. Apa cikal bakal? Itu benih. Benih istilah itu ada sebetulnya. Contoh martabat 7 misalnya. Dulu memang tidak 7. Dulu hanya 2. Ya. Dulu martabat 7 itu hanya disebut sebagai Khalik wa makhluk. Itu kan 2 martabat. Ya. Khalik dan makhluk. Imam Junaidi ketika ditanya apa itu ma'rifat, dia mengatakan al-arif huwal ma'ruf. Yang tahu itu yang diketahui. Itu benih. Ya, orang yang mencapai makrifat berarti orang yang telah sampai kepada peringkat 7 gitu. Sebetulnya itu hanya teori penjelasan secara logik karena selalu berdampingan dengan ilmu akal, ilmu filsafat. Yang dulu sesuatu tajribah ruhiyah itu pengalaman rohani malu untuk diucapkan, mungkin ada yang rohaninya lebih tinggi. Tapi ketika rohani mulai miskin, mulai lemah, maka istilah itu dilahirkan. Ya. Itu juga satu konsekuensi logis. Seperti dahulu di zaman Nabi tak ada ukiran-ukiran indah yang Islami, itu tak ada. Karena semua ukiran sudah ada di sini. Tapi ketika ini kosong, lemah, mula ukiran itu dizahirkan. Gitu. Semua bidang seperti itu. Ada lagi satu kajian begini. Makin dekat kepada hari kiamat, makin sesuatu yang dulu susah diungkapkan makin jelas diungkapkan. Apalagi nanti di hari kiamatnya ya. Apalagi di akhiratnya itu. Tak ada yang tidak jelas. Semua lebih jelas. Ya. Sekarang orang bicara jauh pun jelas sangat di sini. Itu tanda dekat kiamat. Ya. Orang dulu mungkin tak punya idea untuk membuat satu istilah tentang satu amal, tentang satu hakikat. Ya. Karena interaksi jiwa dulu hidup dan orang paham tanpa bicara. Ya. Tapi sekarang sudah terang, jelas dibicarakan pun tak mengerti. Ya. Dan itu tanda dekat kepada alam hakikat, alam nyata, yaitu kiamat dan akhirat terus. Maka ciri-cirinya semua orang boleh paham tentang istilahat yang mungkin zaman sahabat tak paham, seram sekali istilah itu. Sekarang tak. Ya. Dan itulah perkembangan kehidupan dunia. Ya, tidak ada yang salah. Nah, orang yang jumud itu yang kepalanya ada salju lah tuh. Ya. Yang tidak melihat realiti. Tatawurat ilmiah, perkembangan bidang ilmu, bukan hanya ilmu agama, semua ilmu pun. Ya. Zuhur namanya, yang dulunya ikhfa, sekarang jadi izhar, jadi zuhur. Adapun kalau ditanya apakah mereka tak mencapai, mereka lebih mencapai yang dulu, yang bahkan lebih banyak, lebih ramai bilangannya dibanding sekarang. Ya. Jadi kalau mendengar orang menyebut istilah-istilah dan mereka paham padahal tidak sealim, tidak sesoleh salaf, itu bukan suatu kesalahan ya. Memang zaman ya, telah membuka semua hal-hal yang dulu tidak terbuka.
Ya. Maka akhirnya ulama mengatakan dulu perlu ilmu, sekarang perlu amal. Sehingga orang memberikan taksim, ya, pembagian tasawuf, tapi ini secara tarikhi, secara historikal, secara sejarah. Tasawuf yang ada di abad pertama, kedua, ketiga dulu itu disebut tasawuf sunni. Ya. Lalu tatawurnya, perkembangan dari tasawuf sunni ini disebut tasawuf amali, tasawuf tarikat. Ini bukan bukan lawan. Ya. Orang berarti sekarang tak sunni, bukan begitu. Ya. Kena baca, kena tanya orang yang membuat istilah itu apa maksudnya. Nama lain tasawuf sunni secara ilmiah disebut tasawuf nadhari. Karena dulu amal tasawuf itu betul-betul sidik, betul-betul nyata. Ya. Dan teorinya tak ada, maka disebut pada saat itu tasawuf pembuatan teori. Tapi ketika teori itu sudah banyak sangat, amal tak ada, maka kena diangkat nama tasawuf amal itu, tasawuf amali. Tarekat itu sebetulnya amalkan istilah yang semakin banyak itu. Itu sebab dibuat secara tanzim dan akhirnya menjadi tarekat. Artinya kalau dibiarkan orang tidak ditanzim, tidak dibuat himpunan-himpunan bertarekat, orang memang langsung meninggalkan kerohanian. Karena kehidupan material, belenggu hawa nafsu, dan itu telah menculik orang, ya, dari Allah, dari menuju kepada Allah. Maka itu ijtihad ulama yang membuat satu himpunan, satu tanzim, satu aturan, ya, satu bentuk kelompok golongan untuk mengamalkan tarekat. Ya sekarang ini pun mengalami kemunduran. Itulah dunia, itulah. Ya, mesti ada tashih, dan setiap ulama, ya, berkewajiban untuk mentashih. Karena agama ini tidak milik generasi tertentu, keluarga tertentu, bangsa tertentu, golongan tertentu, tidak. Ya, Allah lah yang akan memeliharanya, tentu akan melalui Allah gerakkan Allah. Istilah tajalli mungkin dulu ada karena itu bahasa Arab, tapi tidak jadi kalimat tajalli. Dulu ada karena itu bahasa Arab, tapi tidak jadi istilah yang khas, ya, dimonopoli oleh tasawuf. Ya. Ilmu filsafat punya istilah untuk menyebut makna tajalli. Orang mutakalimin punya istilah, ya, untuk menyebut makna tajalli. Jadi orang sufi menyebut tajalli. Jadi orang tidak boleh sinis, tajalli, gitu. Tak boleh, karena itu satu istilah, ya, satu istilah ilmu. Ya, kalaupun dia tidak bertasawuf, katakan seorang ilmuwan tak boleh menolak istilah ilmu yang dibuat oleh ulama, ada madrasahnya, ada kitabnya, ada generasinya, ada karya-karyanya, dan ada disiplin ilmunya. Ya. Itu tindakan bodoh, ya, menolak istilah-istilah ilmu. Ada lagi soalan? Boleh kalau ada soalan lagi. Ya. Boleh. Bid'ah.
Allah. Naam, naam. Naam, idza kanatil bid'ah hasanah, yani laisa bid'ah dalalah, bid'ah ilmiah. Ya. Kullu istilahat bid'ah. لأن في عهد السلف هم لا يحتاجون إلى اصطلاحات لأن كل الدين يعني إظهاره بالعمل لا بالكلام ولا اصطلاح. Ya kalaupun bid'ah ya bid'ah hasanah. Ya bukan bid'ah dolalah, karena itu merupakan tuntutan. Contoh misalnya kalimat arifin, itu bid'ah. Tidak ada al-arif billah Abu Bakar Siddiq, tak ada. Apakah Syekh Abdul Qadir yang disebut Sultanul Arifin wal Aulia itu a'zam min Sidna Abi Bakar? La hasya. Ya, tidak. Itu istilah. Di zaman abad, semuanya itu lahir di abad kelima, karena rupanya akhir daripada kebersihan, kemurnian, kesafaan salaf itu berakhir di awal abad keempat. Mulai di situ umat berselisih. Fuqaha saja lebih buruk permusuhannya dibanding bidang-bidang lain. Ya, ya. Ilmu kalam pun ya, mengalami perpecahan yang dahsyat. Ya, politik pun mengalami, itu dunia, yakni dunia. Bahwa kebenaran itu memang minallah, ya, bukan daripada golongan tertentu, bukan daripada seorang tertentu, tidak. Dan pamornya. Nama baik sufi pun jatuh di abad ketiga itu, masuk ke abad keempat dengan terbunuhnya Hallaj. Ya. Baru sufi itu naik sudah jatuh karena ada perselisihan antara ulama, dan semua yang manfaatkan fuqaha yang sedang berikhtilaf, fuqaha yang sedang mengidentifikasi diri, ingin lebih menunjuk lebih baik, lebih, itu ada persoalan itu. Orang yang tak memprediksi itu, tak cerdas lah, tak bijak lah, ya, tak bijak. Kan Hallaj itu juga korban fuqaha, ya, karena ingin agama itu nasi. Ya. Hallaj dibunuh berdasarkan ucapan, bukan perbuatan. Tak ada satu ulama menyatakan perbuatannya kufur, tak ada. Ya. Dia qiyamul lail 16 salam setiap malam. Ya, dia nyembah Tuhan, macam mana kufur, ya? Menyembah Allah. Dia menghatamkan Al-Quran itu sehari semalam 3 kali. Ya, mana ada sekarang orang yang mengkafirkan Hallaj beramal seperti Sayyidina Hallaj. Ya. Imam Ibn Arabi bukan seorang yang tidak beramal. Meskipun dia tafalsuf, tetapi amalnya lebih banyak daripada filsafatnya tuh. Ya, sekarang wala filsafah, wala amal, wala syai'. Ya. Contoh sebetulnya saya buat contoh satu istilah yang tatawur, ya, yang dalam martabat 7. Dulu istilah lahut nasut sudah ada. Lahut ilahiyah, nasut insaniyah, itu sudah ada. Katakan hanya 2 martabah. Kemudian berkembang menjadi 4.
bahwa nasut Allah ilahi terdiri daripada 3 tartib. Apa? Zat, sifat, fi'il. Nah, fi'il ini yang keempat adalah infial. Makhluk, yakni setiap fi'il kan ada mutawa'ah minal fi'il, yakni infial, yaitu makhluk. Ya. Nah, dari 4 ini yang keempat adalah makhluk, nasut. Nah, maka ini kemudian diteliti lagi rupanya manusia terdiri daripada akal, nafsu, jasmani. Akal, nafsu, jasmani. 6. Jika akal, nafsu, jasmani ini kemudian sempurna, maka menjadi tingkat yang ke-7, yaitu insanul kamil. Sebetulnya itu istilah menunjukkan bahwa tidak sama. Ya, di Al-Quran kan mengatakan tidak sama orang yang mufsid dengan yang muslih, tidak sama orang yang musyrik dengan yang mukmin, tidak sama gitu. Pembagian 3, misalnya orang dikelompokkan menjadi 3 al-am, yakni am malahu ilm, kemudian talibul ilm, kemudian alim mujtahid. 3 itu kan bagian ilmiah. Kalau secara tafsil, pembagian berdasarkan jumlah manusianya. Karena tak ada yang sama, itu hikmah penciptaan manusia menurut ahli ilm, ahli pemikir Islam atau akidah Islam, bahwa Allah menciptakan makhluk itu tidak ada yang sama, mesti berbeda. Kalau jumlah manusia ada 5 miliar, itu memang 5 miliar perbedaan satu dengan yang lain. Ya. Begitu juga keimanan, makrifat. Kalau yang makrifat 1 miliar, kalau nak dibagi ya ada 1 miliar pembagian, tetapi pembagian ilmiah selalu ada 3. Ya, rendah, tengah, atas. Yang rendah pun banyak sangat, yang tengah pun banyak. Jadi kita tidak bergantung kepada pembagian, oh saya masih awam ke. Mungkin ada awam tingkat terakhir kan. Ya. Am, khas, khawasul khas, itu hanya pembagian ilmiah. Keperluan orang untuk ya memahami secara akal. Akal kan simpul. Ya, satu ma'rifah, satu pengetahuan itu mesti disimpul dengan satu kalimat. Itu keperluan manusia, keperluan ma'rifat, pengetahuan manusia. Maka ulama membuat istilah-istilah. Kalau tak ada istilah susah nak sebut. Contoh kalimat arifin dulu tak ada. Tetapi ketika dulu nama alim saja ulama sama semua. Alim ulama nahu, alim ulama sorab, alim ulama fikih, alim ulama tafsir, alim ulama sufi, alim ulama, tak ada istilah. Namun ketika orang-orang sufi melihat orang yang ilmunya sedikit pun disebut alim. Kita mendengar al-alim, al-allamah, mubtada khabar tak tahu macam mana alim, al-allamah, mubtada. Ya. Nah kemudian orang yang ilmunya banyak tetapi kehidupannya penuh mengejar pangkat, mengejar dunia, dekat dengan sultan dulu kan. Nah kemudian mereka ghirah ala ulamaihim. Ya, orang-orang sufi cemburu kepada ulamanya, maka mereka pilih ya kalimat al-arif untuk ulamanya. Jadi al-arif itu orang alim yang waziyadah, yakni yang punya kesempurnaan rohani, maka disebut arif. Maka jangan letak arif kepada orang yang tidak mau tahu mubtada khobar. Bagaimana dia punya kewalian tapi tidak alim, itu soleh. Ya, ahlil bir. Ya, jadi tidak boleh karena dia pimpinan tarekat al-arif billah, itu justru musyarif billah itu. Ya, tidak, karena alim itu gelar untuk orang yang ilmu waziyadah. Kalau tidak, maka istilah kalau tidak begitu memahaminya, maka rusak mizan lugawinya. Ulama meletakkan satu istilah punya mizan lugawiyah, punya nizam lugawiyah yang tidak keluar dari istilah bahasa itu. Ya, saya telah mengkaji itu, ada menulis dalam kitab Usulul Fikri Sufi. Kenapa? Apa perbedaan ma'rifat dengan ilmu?
Oh ternyata memang ilmu lebih tinggi, alim itu lebih tinggi dari arif secara syar'i nassi Qur'ani, ya, hadis. Tapi kenapa orang sufi buat begitu? Fa'tadzara ulama, maka ulama maafkan karena ada kes yang tertentu. Begitulah istilah-istilah lain lahir. Ya. Cuma orang memahami ilmu-ilmu hakikat itu seolah-olah dia melepas tangan daripada Al-Quran, hadis, seolah ini ilmu. Itu ya, mesti kembali kepada apa istilah syaratnya. Seperti selama ini saya selalu menyebut tarekat itu istilah. Tengok, orang kalau ditanya apa itu tarekat, oh tarekat itu tidak mesti naqsabandi qadiri, ini pun tarekat. Janganlah, itu lughawi. Tarekat yang ada dalam tasawuf itu istilahi, ya, bukan makna lughawi, maknanya cara. Kalau tarekat maknanya cara, tarekatut tabakh, tarekatus sariqah, tarekatu ya, cara mencuri, cara menipu, cara bukan tarekah itu, ini at-tarekah istilahiyah. Ya, di mana tarekah itu maksudnya adalah seorang yang menempuh jalan khusus katanya. Ini khusus pun banyak orang salah paham. Akhirnya bertanya, tak bolehkah diawamkan itu khusus? Alamak, ya. At-tariqatu hiya as-sayr al-mukhtas lis-salikina ilallah. Tariqat ini adalah perjalanan yang khusus untuk orang yang menuju kepada Allah. Jadi orang sufi ingin menyatakan bahwa apabila seseorang telah membetulkan hidupnya, ibadahnya untuk Allah, ini tarekat namanya. Bukan golongan, itu golongan tarekat khusus. Akhirnya bagaimana nak awamkan, nak umumkan, bukan begitu maksudnya. Ya, bukan ini tempat duduk khusus untuk ustadz-ustadz yang belakang. Itu tempat yang dikhususkan. Artinya bahwa perjalanan yang khusus untuk orang yang ingin Allah, untuk Allah, inilah disebut thariqah. Maka kalau ditanya thariqah apa? Thariqah Muhammadiyah. Nabi Muhammad melakukan ibadah itu untuk Allah. Jadi thariqah itu. Ya, ini thariqah ini khusus untuk para salikin, ya, dan itu mesti diterangkan. Siapapun, hatta orang yang tidak baiat, kalau dia sudah membetulkan hidupnya untuk Allah, itu namanya tariqah dalam istilah tasawuf. Ya. Dan banyak lagi perkara yang memang perlu dijelaskan. Tentang penciptaan misalnya. Memang orang mutakalimin sudah mengambil istilah yang ada di Al-Quran. Khalaqa, sudah. Allah menciptakan. Nah, tetapi dia coba, orang filsafat itu berpikir penciptaan itu seperti apa. Maka dia menciptakan fuyudat. Nah orang sufi, dia punya pandangan bahwa Allah menciptakan dengan nur. Maka tajalli. Sebetulnya penciptaan aja. Nah sehingga orang sufi meletakkan penciptaan itu min fi'il ilal infial. Adapun minaz zat ila sifat tajalli, minas sifat ilal fi'il tajalli. Ya, tetapi min fi'il ila infial itu khalaqa. Ya. Dan itu satu istilah. Karena ada satu ahamiyat, ya, yang ingin diterangkan oleh mereka. Semuanya berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan tauhid, ya, liyusbil ghalil, ya, untuk mengisi ruang semua persoalan dalam akal itu diciptakan istilah. Karena akal itu punya keinginan tahuan yang luas, maka ulama menciptakan istilah itu untuk memenuhi segala ruang yang tumbuh persoalan secara akal. Dan itu memang ada di akhir zaman, tidak ada di awal zaman. Ya,
Nabi pun selalu memprediksi sayati zamanun. Ya. Jadi bukan satu istilah yang contoh begini. Orang sufi membagi tauhid, misalnya ada tauhid am. Tauhid am itu adalah tauhid Asy'ariyah itu. Ya. Artinya tauhid teori. Kemudian ada tauhid khas. Ini bukan berarti meninggalkan tauhid ini dia punya teori baru kepada tauhid ini. Itu yang salah yang membacanya, bukan bukan orang sufi yang membaginya. Sehingga orang membaca secara literaturnya, oh dulunya dia Asy'ari, sekarang dia ada berubah. Nah ini salah mengaji. Ya. Katakan mengaji matematik kepada orang yang jualan ya, di kedai yang punya benda yang untuk dihitung. Ya, bukan. Sebetulnya itu untuk menjelaskan bahwa Nabi tidak sama dengan kita. Tingkat imannya. Kalau Al-Quran iman, Nabi mukmin, kita mukmin. Ya. Maka orang akan mengatakan apa bezanya saya dengan Imam Syafi'i misalnya. Apa bezanya saya dengan Imam Junaidi Al-Baghdadi? Ya ada. Ya ada bedanya, adalah tingkat keimanannya. Siapa yang boleh menjelaskan perkara itu? Yaitu mereka orang-orang yang punya tajribah, yang Allah ilhamkan untuk menjelaskan benda-benda ya, yang bersifat abstrak nur. Ya, mereka buat istilahnya. Sehingga itu pun pembagian umum saja, ilmiah saja. Ini khas, tauhid khas, ini tauhid khawasul khas. Ya, bidang ilmu pun tak sama. Ya katakan tak sama budak-budak ini dengan antum kan, tak sama. Ya, dia belum tahu mubtada khobar, antum sudah mengerti mubtada khobar. Tentunya ya, pengetahuan saja berbeza. Begitu juga iman, ma'rif, iman itu. Iman Imam Sya'rani mengatakan iman itu masih akli. Ya, nanti ma'rifat baru sudah ruhi. Kedua-duanya iman kalau lari ke istilah syariat. Nah orang terkadang, oh dia belum beriman. Atau dia baru iman. Iman tuh ini istilah sebetulnya ya. Bukan menafikan keimanan seseorang. Contoh ma'rifat itu, istilah ma'rifat itu dimonopoli oleh orang sufi. Untuk iman yang paling tinggi, kita keluar saja dari tasawuf. Semua pengetahuan disebut ma'rifat. Keluar dari tasawuf. Orang yang mengetahui pengetahuan ya, fisik, pengetahuan kimia, pengetahuan ekonomi itu adalah ma'rifat. Ya. Ketika masuk ke tasawuf maka ada istilah-istilah yang mereka gunakan untuk menyebut istilah-istilah yang di luar disebut kongsi oleh semua golongan, maka mereka menyepakati ya, dengan menyebut istilah sendiri. Contoh di Al-Quran, semalam saya katakan, Allah menyebut orang-orang yang mulia rohaninya disebut muhsinin, mukhlisin, muqarrabin, aulia, atau terkadang menyebut salah satu sifat daripada kesempurnaannya, sabirin, syakirin. Itu semua adalah nama gelar pujian rohani, bukan fisik. Ya, bukan fisik. Kalau fisik kan handsome, tinggi, putih, ya, atau gelaran-gelaran sosial ya, adun, menteri besar, atau juga gelaran-gelaran ilmiah, profesor, doktor, ya, atau gelaran-gelaran diniyah, tuan guru, syekh, ulama. Apakah dia sabir? Apakah dia sadiq? Apakah dia itu rohaninya? Wallahu a'lam.
Ya. Nah, orang sufi pun mempunyai gelaran untuk rohani itu, tetapi dia coba buat istilah yang mereka sepakati dalam bidang itu. Karena kalau menggunakan istilah yang nas itu mustarak min kulil aqsam, min kulil funun, maka dia membuat istilah yang khas lahum. Ya. Nah, maka orang mengkritik istilah yang ada di tasawuf dibawa ke meja ilmu kalam. Ini apa ini? Ya, bunuh diri lah. Ya. Jadi ketika masuk ke satu bidang tertentu, maka pahamilah istilah. Sama dengan dalam ilmu fikih. Ya. Imam Syafi'i mempunyai istilahat yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Ya. Jika kita menyalahkan istilah yang ada di Imam Syafi'i karena maknanya salah, berbeda menurut mazhab Hanafi, maka itu tidak adil secara ilmiah, tidak insaf. Ya, maka keinsafan itu perlu. Ya. Seperti begini, tak ada dalam fikih menyebut kita bersahabat dengan seseorang, kemudian kita terjangkit sifat buruk dia. Sebaliknya, ada orang bersahabat dengan seseorang yang sabar misalnya, kita berapa dengan dia, kemudian kita pun berubah sifat kita menjadi sabar. Dan ini kan benda yang bersifat nur, bersifat abstrak, ruh. Ini ya, mungkin di dalam bahasa sosial setiap bahasa ada istilah itu, tapi tasawuf memang membidani masalah ini. Maka itu dikatakan faid. Sehingga seorang murid mengatakan, ana min fadli faidi sadati, katanya. Min fadli faidi syaikhi. Saya bagian dari limpahan. Ya, fadl itu min fadl. Fadl itu, fadl juga limpahan sebetulnya. Karena banyak sangat melimpah, itu fadl. Faid limpahan juga. Ya. Guruku. Ini menimbulkan, oh berarti guru itu boleh melimpahkan. Nah itu yang salah. Itu sebab orang bertasawuf itu mesti sahih aqidatah. Mesti dibetulkan akidahnya dulu. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Arabi mengatakan, jika tasawuf orang sufi ini tidak berdiri di akidah Asy'ariyah ini memang seperti orang yang berdiri di atas air, tidak di atas air, tidak ada sampan, tidak ada perahu, jatuh. Ya. Namun orang membacanya, oh Imam Ibnu Arabi lari dari Asy'ariyah, dia mempunyai akidahnya khas dan wallahu a'lam. في كمان الله يخلي يا ري الله يحفظك خيرا إن شاء الله. Ada muslimat buat soalan? Baik. Kalau tak ada kita sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tadi malam kita membaca syair ya, yang bercerita bahwa masih bercerita tentang syaikh. Ya. Karena asas tasawuf ini kudwah. Kudwah ini kepada orang ya. Orang yang
alim, orang yang soleh, ini istilah yang ya, istilah yang nas. Nah, orang sufi mempunyai istilah lain, kamil misalnya, ya, atau arif. Seperti di syair itu dikatakan, inna tawahi fadluhu la yunkaru wa in khala an syartihi la yushkaru wa syartu fihi an tuwahakhiyal arifa. Di atas itu kamil, di sini karena itu istilah sama saja. Orang kamil, orang arif. Ya, ya seperti kamil, kamal, ya kesempurnaan adalah kesempurnaan rohani. Itu. Syaratnya ada 3 seorang kamil itu. Pertama, dia harib anil khuzuzi an-nafsaniyah wal luhuzi al-insaniyah. Itu syarat seorang yang menjadi murabbi, ya, mursyid. Ya, sehingga kita sering dengar, kena cari mursyid yang kamil. Ya. Atau murabbi hakiki, apalah, ya, itu istilah. Syaratnya secara umum 3. Dia orang yang menjauhi khuzuz nafsani. Apa khuzuz? Khuzuz itu adalah bagian nasib, ya. Karena orang setiap melakukan kebaikan, nafsu minta bagiannya. Paling kurang dipujilah. Ya, orang kalau tak dipuji tak buat baik, karena nafsunya tak mendapat haznya, bagiannya. Kenapa orang itu susah sangat nak memberi kepada saudara tuh? Karena saudara itu kalau kita beri tidak memuji, dia memandang itu kewajiban kamu kepada saya. Nah, orang tak suka memberi, tak dipandang, maka dia lebih mudah memberi orang lain, itu haz, nafsu. Ya. Padahal Al-Quran menyuruhnya wa'tidhal kurba. Itu ujiannya, orang kalau memang dermawan, maka saudaranya pasti jika dia orang kaya, maka saudaranya yang dekat, ya, pasti sejahtera. Ya, kalau ikut ruh, ya. Karena kalau ikut nafsu tak akan, karena nafsu punya khuzuz, punya bagian yang dia minta dari amal kita. Nah, seorang arif ini yang udah harib, ya, sudah jauh daripada dia kena mampu melawan nafsu. Tak ada, Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa tidak ada yang ditakuti oleh nafsu kecuali Allah. Maka mula-mula orang yang nak Allah itu hadrah, hadir dalam ruhaninya, maka dia kena mujahadah. Ya, maka orang sufi itu menyuruh, atau makna tarekat itu adalah membetulkan hati penghadapannya ketika melakukan amal dan ibadah untuk Allah. Ini satu mujahadah tuh. Kalau sudah menang, maka itulah mereka disebut arif, kamil, fana, dan lain sebagainya. Ya. Tak mudah, beramal itu tidak mudah. Ada satu kitab yang insya Allah kita baca. Kitab itu nipis saja, mungkin sehari boleh siang. Kitab itu ditulis oleh Al-Imam Az-Zabidi di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumiddin, ya, tentang maqamat wal akhwal secara ala wajhil amal, praktik. Orang dalam tasawuf itu melakukan maqamat itu seperti apa, ya. Itu kita boleh baca nanti kitab itu. Satu hari pun cukup. Ya, dia nipis saja. Ya.
Yang kedua luhuz. Luhuz itu perhatian orang. Al-lahz, yaitu pandangan orang, perhatian orang. Maka mereka sudah tidak ada urusan dengan orang. Ya. Yang kedua, an yakuna sarfuhu anha bihalihi wa maqalih. Berpalingnya dia daripada khuzuz wal luhuz, ya, itu sudah menjadi hal dan ucapannya. Maka apa yang kita dengar ucapannya itulah yang ada pada jiwanya itu. Ya. Bukan kita suruh sabar kepada orang, kita tak sabar. Orang nyuruh sabar pun dia tak sabar, sambil teriak, sabar. Macam mana nyuruh orang sabar dengan tidak sabar? Ucapannya itu tidak menunjukkan halnya, maka ada halu rajulin wahid. Satu hal saja bisa merubah alfu rajul. Kalau orang punya sabar, tak cakap pun duduk saja dengan mereka, 1000 orang berubah jadi sabar. Tapi kalau ya qaulu alfi rajul, ucapan 1000 orang, kalau tidak ada halnya, maka satu orang pun tak boleh dirubah. Ya. Maka itu kita perlu seorang yang arif. Karena maqaluhu haluhu. Ya, ucapannya adalah itu keadaan jiwanya. Yang ketiga adalah du'a'uhu yadulluka 'ala Allah. Seruannya selalu kepada Allah. Karena dia yad'uka wa yad'uka ila Allah, karena dia mengajakmu kepada Allah sahaja, tidak yang lain. La li syai'in dunahu. Tidak. Melihat sesuatu dari Allah, melakukan sesuatu karena Allah, bahkan dia melakukannya pun dengan Allah. Ada istilah hadrah di dalam tasawuf. Huwa fil hadrah katanya. Dia di dalam hadrah ilahiyah. Mungkin gambaran akal, dia ada di satu ruang yang mana di situ ada Allah dan dia berdua dengan Allah. Karena ijtama'a ya huwa ya wa rabbuh. Bersatu dia Allah, itu istilahat. Padahal secara amalnya, secara konkretnya, seorang apabila Allah anugerahkan rohaninya sifat-sifat mulia ke dalam rohaninya itu yang menghilangkan dominasi nafsu. Yang selalu merasa istiqlal fil wujudi anillah, yang selalu merasa independen wujudnya dari Allah. Aku yang beramal, aku yang hebat, aku itu nafsu. Tetapi kalau Allah sempurnakan rohaninya, Allah beri sifat-sifat mulia, akhlak sebetulnya. Itu nur, itulah yang kasful ghita tadi, yang menyingkap, ternyata tak ada yang dia buat, semua Allah. Nah, itu yang disebut oleh mereka Allah hadir. Dia dalam hadrah Allah. Artinya tubuhnya sudah disempurnakan di dalam rohaninya sifat-sifat mulia. Itu sebab insan kamil itu dibagi martabat kauniyah jasad, martabat ilahiyah adalah ruh. Itu istilah. Sama di Al-Quran, yang baik dari Allah itu ruh, yang buruk dari dirimu itu martabat kauniyah. Tapi kul kullun min indillah. Tapi semuanya memang Allah yang. Tapi ini istilah ilmiahnya, martabat ilahiyah. Nah, itu yang menghilangkan dominasi jasad yang tadinya nafsu ammarah. Ammarah itu mubalaghah minal amir. Betul-betul berkuasa, aku. Yang membuat manusia itu menjadi aku. Anak. Tapi ketika sempurna rohaninya,
baru kasyaf, baru pandangannya pandangan rohani, yaitu Rabbani. Kunu Rabbaniyin. Jadilah seorang Rabbani yang punya pandangan Rabbani itu. Itu artinya huwa fil hadrah. Allah hadir dalam hidupnya. Maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Pendengarannya pendengaran Allah katanya. Penglihatannya penglihatan Allah. Artinya dengan mata batin, dengan sifat-sifat mulia itu. Bicaranya bicara Tuhan, ada orang bicara logik, ada orang bicara emosi, tapi ada orang bicara Rabbani. Nabi dihina, keluar hikmah. Itu aulia. Ya. Kita dihina, kita tunggu jatuhnya. Itu akal. Ya. Nafsu, emosi, kita dihina. Babi kamu. Itu. Ya. Mungkin pengetahuan imannya sama tuh 3 orang itu. Yang satu wali, yang satu. Ya. Maka dia fil hadrah ilahiyah. Itulah dia mengatakan bahwa dia berbuat dengan Allah. Dengan apa? Dengan kesempurnaan rohaninya. Bisabrihi, wa ridah, wa tawakkuli, wa ma'rifati, wa yaqini, wa hubbi, wa syauqi, ya, wa zuhdi, wa ikhlasi. Dan itu menghilangkan pengakuan dirinya. Karena memang kebaikan dari Allah. Sehingga mereka buat satu istilah. Al-abid huwal ma'bud. Oh, dia jadi Tuhan. Al-arif huwal ma'ruf. Al-muhib huwal mahbub. Sampai dibuktikan antara insan. Kalimat ini. Bahwa ternyata memang menunjukkan ketunggalan Allah. Contoh misalnya. Hub rohani. Itulah yang mereka mengatakan al-muhib wal mahbub. Pencinta juga kekasih. Sehingga mereka mengatakan Allah ahabba nafsahu bi nafsihi li nafsih. Sama tajalla li dzatihi min dzatihi fi tajalla min dzatihi bi dzatihi li dzatihi. Itu bicara ketunggalan, bukan bicara ya. Pernyataan tunggal wahid tauhid. Itu orang sufi punya pernyataan ya, yang bersifat ruhani. Tetapi ketika dia coba melihat ke alam fisikal, ternyata memang sama, menunjukkan tunggal. Contoh begini. Seorang laki-laki cinta kepada perempuan, ini cinta fisik, cinta syahwani, cinta nafsu. Seorang laki-laki cinta kepada wanita. Adakah manusia yang boleh mencintai orang lain? Artinya orang lain, orang selain dirinya. Ini dia, ini orang lain. Ya, ada 2. Boleh tak? Ada tidak orang mencintai orang selain dirinya? Tak ada. Boleh kita lihat diri kita secara jujur. Ketika kita nak wanita menjadi istri kita. Apakah betul kita mencintai dia? Sebaliknya juga demikian perempuan. Lah. Kita ini mencintai diri kita. Itu kudratnya dari Allah. Karena tak ada yang membela kita kecuali kita sendiri. Itu hakikat Allah menjaga kita. Maka hanya kita yang menjaga diri kita. Itulah Allah menjaga kita hakikatnya. Kita yang terhantuk, kita yang sakit. Tak orang lain pun. Jadi jangan minta orang lain ikut sakit karena kita sakit. Itu tidak dewasa. Kalau tidak bodoh lah. Ya, tidak dewasa. Lalu marah-marah karena sebabnya mereka. Loh. Orang yang kita tuduh menjadi sebabnya pun lagi marah. Apa urusanku? Karena Allah takdirkan untuk dia seperti itu. Ini tauhid. Dan ini tasawuf bicara tentang ini. Maka sebetulnya kita mencintai wanita itu mencintai diri kita. Ya. Kenapa? Karena dia nak diperhatikan, nak disayang, nak dipenuhi keperluan biologisnya, keperluan emosionalnya, keperluan indrawinya. Ya, kita nak
Wanita selalu bersih, selalu cantik, selalu ya, mata kita itu diciptakan untuk melihat yang cantik-cantik. Kita nak ucapan tuh elo-elo, ucapan tuh baik-baik. Karena telinga memang diciptakan dan merasa bahagia mata telinga kalau mendapatkan apa yang menjadi fungsi Allah ciptakan. Ya. Buktinya kalau ya, saya pernah tanya seorang perempuan sebelum mencintai, sebelum menikah, dia puji-puji laki-laki itu. Hanya engkau. Ya. Hidupmu hanya untukku. Kemanapun pergi aku akan ikut. Keadaan apapun aku tetap ada di sisimu. Wah udah. Begitu nikah, rupanya laki-laki itu pondan. Langsung teriak, kau kejam, kau binatang, kau tidak menghargai, kau memalukan, kau... Coba itu kata-kata sebelum berapa menit saja tuh berubah. Mananya orang hanya mencintai dirinya sendiri, itulah kudratnya. Karena tak ada yang menjaga kita, kecuali kita. Maka manusia adalah suratullah, suratul haq. Inna allaha khalaqa adama ala suratihi. Lahu dhat, lahu sifat, lahu fi'il, lahu ya, ahad, ketunggalan. Ada orang pernah menjadi dua? Tak ada. Ya, aku ini tunggal. Jadi orang mestinya, makanya orang punya kepitrahan paham Allah karena memang dia suratuhu. Lalu bagaimana agar kita boleh mencintai orang lain? Hanya cinta yang keluar dari rohani yang boleh mencintai orang lain. Kenapa? Karena dia memberinya, membelainya, memperhatikannya karena Allah, bukan karena kamu. Kan tidak ada orang lain tuh. Ya, apa? Uhibbuhu fillah lillah, katanya. Aku mencintai karena Allah. Cintanya kepada Allah. Karena ruh ini cinta. Oke. Cinta fisik kepada fisik. Sebetulnya cinta kepada dirinya sendiri. Maka semua sair cinta syahwat ini penderitaan. Ada tak pantun, sair, nyanyian tentang cinta syahwat ini kebahagiaan? Tak ada. Tak ada. Kau meninggalkanku, kau memutuskanku, engkau lebih dulu ya wafat, engkau menikah lagi, engkau, itu semua cintanya penderitaan. Karena kebahagiaan hanyalah dia menjaga dirinya sendiri, berbuat baik kepada siapapun, itu kebahagiaan. Ya. Maka tidak boleh seorang perempuan menuntut, dulu engkau bang, mengatakan, aku akan mencintaimu sampai mati, tidak ada orang lain di hatiku, belahlah dadaku. Kenapa sekarang nikah orang lain pula? Ya, engkau bohong, engkau dusta. Tak ada apa, tak ada. Ya. Maka fikih pun tidak boleh meletakkan hukum di atas ya, hukum yang samar begitu, tidak ada. Nah, setiap orang menjaga dirinya sendiri dengan mencintai orang lain. Ya. Bahkan ulama sufi itu membuat ilustrasi panjang. Orang cinta hanya kepada dirinya sendiri, tetapi dia pencinta, dia kekasih. Lalu dia ingin memeluk kekasihnya, tak dapat karena dirinya sendiri. Akhirnya dia coba cari orang yang memenuhi keinginan dia, yang sesuai dengan selera dia. Dia tengok wanita, karena dia nak wanita yang lembut. Karena kelembutan bagi dia itulah yang menyenangkan dia. Maka jika tengok wanita lembut, maka sosok pribadi yang ada di luar dirinya, ya, dia lihat dengan pandangan khayal dia. Oh, ini lembut, karena perempuannya sedang membelai-belai kucing. Oh, ini dia wanita idamanku. Ya, dia belum dengar suaranya, ya, belum dengar teriakannya, belum. Ini dia. Lalu dia tulis surat, engkaulah wanita idamanku. Engkaulah utusan Tuhan, bidadari dalam hidupku. Engkaulah
perempuan pun suka, kebetulan jodoh. Suka dipuji-puji, engkau malaikatku. Wah udah, tadi bidadari dia malaikat. Ya, tapi begitu menikah, ya, rupanya iblis dengan setan begaduh. Ya, perlu agama. Nah, untuk mencintai orang lain itu cinta yang dari rohani, akhlak. Maka orang akan terjaga dengan orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang ridho, orang yang tawakal. Maka akan terpelihara orang di tangan dia. Ya, akan dicintai dengan tulus bukan karena engkau tapi karena Allah. Akan dimaafkan semua kesalahannya. Sebetulnya inilah cara Allah memelihara orang lain. Sebetulnya inilah cara Allah memelihara orang melalui orang lain. Tak ada yang tidak Allah. Nah, semua teori itu orang sufi jelaskan untuk tauhid. Kalau dia mengkajinya selesai tuntas. Termasuk Nur Muhammadi, tauhid. Bukan menyembah Muhammad. Nah, karena yang punya maudhu itu adalah bab iman dan bab Islam. Itu punya maudhu. Lihat ketika Nabi ditanya, akhbirnya anil Islam. Salat, puasa, zakat, haji, syahadat. Jelas. Ada objektifnya, ada maudhu'nya. Ditanya, akhbirnya anil iman. Percaya pada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, takdir. Ada. Ketika ditanya, akhbirnya anil ihsan. Tak ada. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Maka di dalam tasawuf apa yang dibahas oleh mereka? Kalau tidak pembahasan ibadah, ya pembahasan akidah. Tetapi secara antaroh, secara rohani. Gitu. Atau katakanlah, manusia itu adalah rohani. Maka ketika dibebani Islam 5 itu, iman, akal itu, maka mesti caranya dengan ihsannya itu rohaninya. Innallaha la yudhi'u man ajra man ahsana amala. Ternyata yang tidak disia-siakan amal seseorang man ahsana yuhsinu ihsanan. Adalah dengan segenap jiwa raganya, bukan raga saja, tetapi jiwanya. Itu ringkasnya seperti itu sebetulnya. Taib. Walihada al-jumlati tafsilun. Tentang seorang kamil, tentang seorang arif yang di atas itu dianggap mujmal, jumlah. Maka ada tafsilannya, ada rinciannya. Walihadhil jumlati tafsilun. Ya. Jumlah di atas ini mempunyai rinciannya, tafsilnya. Untuk memahami seorang kamil, syaikh murabbi atau arif, keterangannya di atas itu ada 3 atau ada 5 sebelumnya, itu semuanya cirinya rohani tuh. Kita tak boleh tahu tuh macam mana nak tahu tuh. Tapi ada tafsilannya. Minhu mahakahu Syekh Abdul Hasan Syazili rahimahullahu taala qala sa'altu ustadzi an qaulihi sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wasakkinu wa la tunaffiru. Yaitu ada salah yassiru, oke, wa la tu'assiru, sakkinu wa la tunaffiru, itu bukan ha, itu waw. Dan waw dulu baru alif sebetulnya. Wa la tunaffiru. Imam Syazili bertanya kepada gurunya. Siapa gurunya? Syekh Abdus Salam Ibn Masis. Apa pertanyaannya? Hadis yassiru wala tu'assiru. Permudahlah. Kita berdakwah itu disuruh mempermudah, membuat mudah. Wala tu'assiru, jangan membuat sulit. Kemudian sakinu. Ya, tenangkanlah, tentramkanlah. Ya, artinya jinakkanlah.
Buatlah mereka suka, tidak lari dari agama. Wala tunafiruh, dan jangan buat mereka jauh, berat, susah. Ya. Ini hadis. Ad-dinu yusrun, katanya. Agama itu mudah. Apa maknanya? Apa jawaban gurunya? Faqala ya'ni dulluhum 'ala Allahi wa la tadulluhum 'ala ghairihi. Apa maknanya dulluhum 'ala Allah? Didik mereka rohaninya hingga memiliki kekuatan robbani, kekuatan rohani, kekuatan Allah, mempunyai sifat-sifat mulia. Sabar, syukur, ridha, wara, zuhud, yakin, mahabbah, syauq, sabar. Jika punya itu maka mengamalkan agama jadi mudah. Bukan orang disuruh beramal, tapi tidak dididik rohaninya agar mempunyai hakikat ubudiyah. Karena ibadah itu hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai hakikat ubudiyah. Dan hakikat ubudiyah, kehambaan itu baru tumbuh apabila rohaninya sempurna. Itu sebab kita melihat seorang murabbi dalam tasawuf jarang menyuruh amal zahir. Karena tidak boleh. Karena dalam manhaj mereka kalau dia suruh maka dia melakukan sesuatu karena guru. Sedangkan orang di tarbiyah ya, untuk melakukan sesuatu karena Allah. Bahkan tak boleh kita tunjuk-tunjuk kepada guru bahwa kita lebih baik dari yang lain. Itu sudah gagal dalam tarbiyah. Itu maknanya dulluhum 'ala Allah. Baru agama ini mudah dilakukan dengan kesempurnaan rohani. Dia sabar melakukannya, dia ridho menjalaninya, dia syukur apa yang ya dia dapatkan semua dari Allah, dia tawakal kepada apa yang dijalaninya. Ya, dia ikhlas semuanya karena Allah, dia wara', dia zuhud, dia yakin, dia syauq, dia mahabbah, dia ma'rifat. Ya, dia fana, dia takut, dia berharap, dan itu yang membuat agama itu ringan apabila punya kesempurnaan. Ya, innama bu'istu li utami makarimal akhlaq. Agama mula-mula membangun rohaninya, baru kemudian rohani memikul beban agama bersama zahirnya. Baru mudah agama itu. Buatlah orang seperti itu, didiklah agar sehingga mereka melakukan agama dengan mudah. Kalau dibebankan kepada amal namanya takalif syar'iyyah. Sehingga orang sufi mengatakan jika sudah sempurna sukutut taklif. Yani at-ta'ab sukut sudah karena dipikul oleh ruhani yaitu rabbani. Maka itu sebab dia mengatakan dia beramal dengan Allah. Ya. Begitu ringkasnya. Tunjukkanlah mereka kepada Allah, jangan tunjukkan kepada selainnya. Jangan kita katakan, hai anak-anak kamu mengaji engkau nanti jadi ulama. Lah, lakukanlah. Ya, mengajilah karena Allah. Kita sekarang memandang kalimat ini tidak menimbulkan semangat. Tetapi dia akan ya disimpan tuh oleh jiwanya tuh dan akan hidup nanti. Ya. Fa inna man dallaka 'ala dunya. Ya, ayatnya ini ayat Imam Abdus Salamnya pertama yakni dulluhum 'ala Allah wa la tadulluhum 'ala ghairi. Fa inna man dallaka 'ala dunya, ini kalimatnya. Yakni apa dunia itu? Ikhwanihi dunya, syaitan, nafsu, hawa, lahwal hadis. Orang yang menunjukkan kamu kepada keinginan nafsu, godaan syaitan, kepada hawa, kepada lahwal hadis, kepada hadis yang lahu, yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya, khayal-khayal, ya. Faqad ghasyak, berarti dia menipumu. Kalau kita katakan kau mengaji nanti kau jadi menteri besar, ghasyak, menipumu. Ya. Ya, kalau dalam tasawuf hatta engkau mengaji engkau nanti jadi tuan guru hebat, faqad ghasyak. Ya. Wa man dallaka 'alal amal, ini kalimatnya. Wa man dallaka 'alal amal faqad at'abak. Agama ini nyuruh amal, kamu ya. Amal, buat ini pagi, buat ini petang, buat ini malam, buat ini dah.
Apakah setelah dia buat, apakah orang boleh buat beramal itu? Tak boleh. Ya, mesti pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Man dallaka 'ala Allah, nah, barang siapa yang menunjukkan kepada Allah, yakni malaikatahu wa kutubahu wa rusuluhu faqad nasahak wa yakni arahak. Ya, nasahak yakni arahak. Ya, maka dia betul-betul meringankanmu. Baru ringan, itulah yassarok yakni nasahak. Yassiru wa la tu'assiru, tunjukkanlah orang kepada Allah. Apa? Didiklah mereka agar melakukan hidup ibadah ini permulaannya karena Allah, nanti Allah akan mentajalikan, memberikan kekuatan rohani, akhlak mulia sehingga menjadi sempurna, maka mudahlah agama ini dilakukannya. Ya. Innama yakunul iqtida biwaliyin dallaka Allahu alaihi wa atla'aka ala mauda'ahu min sirril khususiyati ladaihi fatawa'anka syuhudu basyariyatihi fi wujudi khususiyatihi. Qala fi Lataifil Minan, berkata Imam Syazili dalam Lataifil Minan, iktida itu qudwah hanya kepada seorang wali, yang mana wali yang Allah tunjukkan kepadamu ke atas wali itu. Jadi kita tak dapat mencari wali, kita tak tahu. Kalau kita tahu wali, kita wali. Lagi ada orang gila itu wali, itu berarti dua-duanya gila. Ya. Kenapa dia tahu wali? Dia wali ke? Sudah gila kita wali. Ini wali yang mastur. Kenapa mastur jadi kamu tahu? Ini pun pelik. Terkadang orang seperti yang bising-bising gini, orang yang intisab ila tasawuf, ya ahli tariq. Ya, la ya'riful wali illa al-wali, la ya'rifus sabir illa sabir, la ya'riful alim illa al-alim. Ya. Maka iqtida qudwah biwaliyin. Wali yang mana? Dallakallahu alaih. Wali yang Allah tunjukkan kepadamu. Atas wali itu. Apa maksudnya itu? Kita enak Allah dulu, baru Allah jumpakan kepadanya. Itu namanya iktida. Bukan kita cari mana wali. Nanti akan sesuai dengan nafsu kita. Oh ini tuan guru ini tak wali lah. Kenapa? Karena dia tak tahu siapa saya. Ini lagi sakit jiwanya tuh. Dia tak tahu siapa saya. Ini orang mengidap penyakit hubbul azamah. Ya. Wa atla'aka, dan Allah perlihatkan kepadamu. Ini. Apa yang diperlihatkan? Ala ma auda'ahu. Diperlihatkan atas apa yang telah Allah simpan ke dalam wali itu. Apa yang disimpan? Min sir al-khususiyah. Ini sir al-khususiyah. Rahasia khusus. Sebetulnya sir ini na'at. Khususianya man'ut. Kemudian dibalik menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Al-khususiyatus sirriyah. Keistimewaan yang tersembunyi di dalam rohani. Kesempurnaan rohani itu sir, asrar. Yang tidak nampak. Kenapa dikatakan sir? Karena tak nampak, orang tak tahu. Jangankan semua sifat, satu sifat saja. Sabar, ada bendanya. Tak ada, itu sir namanya. Orang sufi menyebut akhlak itu kalau tidak nur, sir. Maka anwar, asrar. Ini kita melihat istilah ini jangan, benda apa nih? Ya. Ini orang seperti ini tak akan mendapatkan itu. Ya. Tak nampak jadi sir. Khusus karena yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ya. Namun jika orang yang berkudwah kepada wali yang Allah tunjukkan kepadanya, maka Allah perlihatkan apa yang ada dalam dirinya. Dia suka. Makanya kemarin saya jelaskan, dihijab oleh tubuh nih. Ya, ruh kan dihijab oleh tubuh. Kemudian tubuh ada hubungan alaqah
Apakah ijtimaiyah, alakah mu'asarah, alakah awatifiyah, alakah banyak hubungan. Hubungan emosional, anak dan orang tua, adik beradik, pakcik makcik, ipar. Ya. Dia tak akan lihat sir yang ada dalam diri seseorang itu. Kalau itu dia wilayah, ada wali, dia tak nampak. Dia tak mau diperlakukan selain daripada adiknya ke abangnya ke pakcinya ke makcinya ke tak. Dia nak itu. Jadi dia tak akan dapat, tak akan Allah buka. Ya, atla'aka tak akan Allah perlihatkan. Karena kalau dia pun nak Allah, kalau dia tidak dihilangkan hijabnya oleh Allah ini, dia mungkin cari yang lain. Saya punya jiran dahulu dia tidak, ya saya cerita tentang saya punya ayah ya. Beliau dia seorang mursyid Thariq Al-Qadiriyah. Jirannya ya, dia punya guru jauh. Baru kemudian dia menyadari setelah gurunya datang ke ayah saya memberikan hormat yang baik gitu, tinggi. Baru dia sadar. Berarti kan kurub itu hijab, dekat itu hijab. Jiran itu ada hadis, ajhadun nas bil alim ahluhu wa jiranuhu. Ya. Orang yang paling jauh mendapat manfaat orang alim itu orang yang dekat. Ya. Karena orang yang alim ada ikhtiram khas, bukan ikhtiram pakcik makcik adik beradik, bukan. Dan adik beradik itu tak mau bagi itu, maka dia tak dapat. Nah itu. Nah maka orang yang enak Allah tunjukkan, Allah bukakan, itu ada orang di dalamnya ada sir, artinya ada kesempurnaan, dan dia dibuat suka. Patawa anka itu tawa anka, apa tawa anka itu? Disingkap darimu. Apa? Syuhud basyariyatihi, menyaksikan zahirnya basariyahnya, itu disingkirkan. Pandangan kepada basariyahnya. Kenapa? Karena dia melihat ke dalam wujud khususiyahnya. Dia melihat rohaninya. Maka husnudzon, maka dia cinta, maka dia mahabbah, maka ya dia menaruh kepercayaan kepada dia untuk memimpinnya dan menerima semua nasihatnya, tegurannya. Ya, karena itulah bimbingan Allah untuk keselamatan dia. Tapi untuk orang yang enak Allah, jika tak dimarah tuan guru terus lari menjauh. Karena enaknya dipuji, enaknya ini dia tidak enak Allah. Ya. Maka kita membaca, ya, saya membaca nasihat, bukan nasihat, prinsip para murabi pun, ketika seseorang meninggalkanmu berarti Allah menyelamatkanmu dari keburukan orang itu. Karena dia tidak bersamamu menuju kepada Allah. Ya. Jadi tak ada mereka menyesal, tak ada mereka. Jika dia bukan seorang murabi lalu ditinggalkan muridnya disihir. Nah ini bukan seorang murabi. Oh dia, ya, tak. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah, bukan di tangan sesiapa. Mungkin tidak kepada engkau, mungkin kepada yang lain, dari yang lain. Begitulah din, agama. Nah maka iktidah itu kepada wali-wali yang Allah tunjukkan kepadanya dan Allah singkapkan. Ya, rahasia keistimewaan yang Allah simpan di dalam dirinya itu, diri wali itu. Sehingga basyariah, jasadnya dijauhkan darimu. Artinya kamu tidak melihat jasadnya. Terus suka kepada orang itu, kepada rohaninya. Itulah bimbingan Allah, itulah irsyad namanya.
Fa'alqaita ilaihil qiyada, maka engkau menyerahkan kepadanya kepemimpinan rohani itu. Fasalaka bika sabilar rasyad, maka dia membawamu ke jalan bimbingan. Diajak sabar, diajak ridha, diajak syukur, itu bimbingan. Diajak kepada Allah, tidak kepada yang lain. Diajak memaafkan, diajak ya. Orang bertanya kepada seorang sufi, ya, bahwa seorang perempuan bertanya kepada seorang sufi karena mengadukan suaminya garang, suaminya marah-marah, suaminya. Jawaban nas agama kan itu suami kurang ajar, tapi tasawuf tidak. Itu pahala untukmu. Ya, berarti kamu telah melihat keburukan suamimu, tapi suamimu belum melihat kebaikanmu. Tunjukkan kebaikanmu. Ya, karena kebaikan tetap menang dengan keburukan. Kan menolak nafsunya. Oh, dia jahat, aku sabar, aku. Ya. Berbeda manhaj mereka, berbeda juga wijhat nazar, persepsi mereka terhadap sesuatu. Karena melihatnya dengan batin. Melihatnya kepada asal, bukan kepada farak. Yu'arrifuka ru'unati nafsik, dia akan memberitahumu buruknya nafsumu, wa kama iniha wa dapa iniha, dan segala yang tersimpan di dalam dirimu itu. Wa yadulluka 'alal jam'i 'ala Allah, dan dia akan menunjukkanmu untuk bersatu dengan Allah. Ini bahasa ini istilah ini kan ya kacau nih. Bersatu dengan Allah. Ya. Artinya menunjukkan jama' 'ala Allah itu menunjukkan bagaimana rohani kamu memiliki sifat-sifat yang Allah anugerahkan. Yang itu adalah irsyadullah, yang itu adalah hidayatullah, yang itu adalah tauliyatullah, penanganan Allah, wilayatullah. Ya, maknanya dia bersama dengan Allah, jama'. Ya, di dalam tasawuf ada istilah al-jam'u wal farq. Ya, sama semua dalam ilmu usul fikih pun ada jama' farq. Ya, dalam tasawuf ada jama' farq. Ya, semua maknanya kerohanian. Wa yu'allimukal firara amma siwallah, dan mengajarkanmu lari dari selain Allah. Artinya jangan melakukan sesuatu untuk selain Allah. Wa yusayiruka, dan akan mengiringimu fitorkika, di dalam perjalananmu, hatta tasila ilallah, sehingga sampai ke Allah. Ini sampai ini di mana? Ya. Sampai kepada Allah, sampai dia menyaksikan bahwa semua yang ada pada dirinya dari Allah, itu sampai kepada Allah. Tak ada dari dia sama sekali. Yang dari dia pun diciptakan oleh Allah. Ya. Yuqifuka ala isa'i nafsik, dia menghentikanmu dari perbuatan buruk nafsumu. Sesuatu yang dilakukan oleh nafsu itu zalim, itu perbuatan buruk. Wa yu'arrifuka, dan memperkenalkanmu bi ihsanillah ilaik, perbuatan baik Allah kepadamu. Ya, tak ada yang Allah berikan keburukan, tak ada. Ya. Bukan Allah tak ada memberikan keburukan, keburukan itu tak ada. Karena biadihil khair, di tangan Allah itu kebaikan. Sehingga ada hadis bahwa tangan Allah keduanya kanan. Ya. Simbol kebaikan, biadihil khair. Kalau kelihatannya buruk karena tak sesuai dengan kehendak kita. Ya. Bahkan manusia yang bijak berdasarkan pengalaman hidup, ya, musibah membawa nikmat katanya. Ya nikmat saja kalau begitu sebetulnya. Makanya orang sufi mengatakan al-man'u ainul ata. Ya, tidak memberi itulah hakikatnya memberi, itu sangat memberi. Ya. Dan itu didukung oleh hadis dan oleh pemahaman hidup, dan orang akan mengerti. Ya. Patupiduka ma'rifatun nafsik,
maka dengan mengenal dirimu itu memberikan manfaat kepadamu untuk al-huruba minha, lari dari nafsu. Ternyata perbuatan yang dilakukan untuk nafsu, ya, itu banyak kerugiannya, banyak keburukannya. Wa adamur rukni ilaiha, dan tidak condong kepada nafsu. Wa yufiduka al-ilmu bi ihsanillah ilaik, dan mengetahui kebaikan Allah kepadamu itu memberikan faedah kepadamu al-iqbala alaihi, hatinya menghadap kepada Allah, wal qiyami bisyukri ilaih, dan bersyukur kepada Allah. Wa dawam ala mamarri saati baina yadai, dan sepanjang saat, ya, senantiasa merasa berada di hadapan Allah. Ya. Inilah mengajarkan orang untuk mudah beragama. Kalau dengan begini baru mudah. Ya. Inilah dulluhum 'ala Allah. Ini yang dimaksud berjalan menuju kepada Allah. Orang yang menyadari bahwa ibadah ini untuk Allah, maka ini disebut jalan khusus. Ya, semua orang mesti melakukan ini, bukan khusus ini, khusus itu, bukan khusus ini, bukan. Orang sufi mengatakan bahwa kaidah-kaidah yang dibuat oleh mereka yang ada dalam madrasah tarikat ini, kaidah-kaidah ini, cara-cara ini untuk orang yang ini khusus untuk orang yang menyadari bahwa ibadah hidup ini untuk Allah. Begini caranya. Gitu. Maka dikatakan tarekat itu sair yang mukhtas lis-salikina ilallah. Karena di sana ada misalnya suluk khalwah. Ini untuk apa? Untuk membantu orang yang tengah membetulkan hatinya untuk Allah. Maka susahnya melawan hawa nafsu. Maka dia ajarkan untuk suluk khalwah di dalam bilik sendiri. Ya, orang ketika jauh dari, ya, segala yang akan mengganggu pikirannya dari Allah, ya, kalau dia jauh dari itu dia akan jernih. Jangan jauh-jauh tuan. Sistem tablek itu khuruj. Itu kan meninggalkan kampungnya, istrinya, anaknya, kesibukannya. Itu mendapatkan ketentraman. Itu masih bersama dengan orang tuh. Masih ada nafsu sebetulnya kalau diteliti dalam tasawuf. Itu katakanlah metode itu masih tidak digunakan oleh sufi karena terlalu awam, katakan begitu. Terlalu ada konsekuensi lain bagi nafsunya. Itu juga yang membuat orang sufi itu ijtihad. Lihat orang khuruj 40 hari. Balik dari khuruj itu masih merasakan manisnya kejernihan. Jauh dari berbagai gangguan rohani itu. Ya, tapi itu ada ada expire-nya tuh. Ya, 40 hari ya, habis di 40 hari lagi. Nah, kaidah sufi wad-dawamu ala mamarri sa'ati baina yadai mujahadatun nafas. Itu sebab pentingnya menyerahkan diri itu. Tetapi ya, salahnya orang cari wali. Oh ini bukan, cari Allah. Itu caranya. Terus qala, terus dirinci terus nih. Walaysa shaykhuka man sami'ta minhu, innama shaykhuka shaykhuka alladhi akhadta anhu. Syekh itu bukan yang kamu dengar darinya, bukan mengaji. Tapi syekh adalah orang yang kamu ambil darinya, kamu tiru, kamu qudwah. Bukan perbuatannya yang memberikan manfaat kepadamu, tapi bukan perkataannya yang memberikan kamu manfaat, tetapi perbuatannya yang memberikan kamu manfaat. Karena orang jika melihat perbuatannya dia akan meniru. Kalau mendengar saja ya paham, di luar hilang.
Jadi syekh adalah qudwah. Walaysa syaikhuka man wajahatka ibaratuhu. Syekh bukan ibarahnya, ucapannya yang mengarahkanmu. Innama syaikhuka alladhi sarat bika isyaratuhu. Tapi syekh adalah yang isyarahnya mengalir kepadamu. Mendidiknya dengan isyarah bukan dengan ibarah. Ya, jadi mendidik melakukan sesuatu berdasarkan keinginan yang tumbuh dari hatinya, itu isyarah. Contoh begini, seorang suami balik ke rumah, haus. Ya. Kemudian dia duduk di kursi, dia buat batuk-batuk. Dia ingin istrinya mengambil air atas pahamnya dan keinginannya sendiri, bukan karena diperintah. Ini namanya pendidikan dengan isyarah, bukan dengan ibarah. Kalau pendidikan dengan ibarah, bunyi ucapan. Ya. Dek, aku haus, ambilkan air. Mungkin dijawab, sekejap, ambillah sendiri. Oh, kacau dah. Ya. Tapi dia... Nah, orang yang melakukan sesuatu dari isyarah yang dipahaminya, ini tumbuh dari keinginannya. Itu pendidikan tasawuf. Maka murabbi itu tidak pernah menyuruh beramal. Dia selalu mengatakan, jangan untuk engkau, untuk nafsu, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Ya. Saya punya kisah di kampung saya. Seorang itu ulama dulu. Seorang murabbi dengan muridnya. Selepas sholat, mereka setelah membaca zikir yang ma'thur, orang sufi akan membaca zikir tarekatnya. Seorang mursyid menjadi imam dan semua muridnya di belakang. Kan sudah biasa baca zikir ma'thur itu berapa menit, kemudian zikir tarekat pun berapa menit. Jadi katakan ada 20 menit, 15 menit, udah siap dah semua. Nah, seorang mursyid tak nak keluar ya, ketika muridnya masih berzikir. Tidak mau membuat muridnya menjadi nifak. Karena begitu zikir, gurunya keluar kan nampak. Oh, aku dilihat guru. Itu seorang mursyid tak nak begitu. Namun ada satu murid di sebelahnya, di belakang. Ya, semua muridnya sudah keluar, dia belum keluar, masih duduk di situ. Masih. Ini gurunya sudah habis zikir. Tunggu dia keluar, tak keluar-keluar. Ya, tengok lagi masih. Lagi dia merasa gurunya tengokmu. Gurunya pikir apa zikir dia? Zikir dah habis semua. Ya, sampai gurunya pun bersandar. Mas, tak keluar juga, entah apa mulutnya. Nah, ini guru tak dibiarkannya ini menjadi nifak. Ya. Akhirnya gurunya berdiri, masih menghadap ke, tak keluar juga. Terpaksa dia keluar. Sambil dia tengok. Wah, muridnya merasa ditengok gurunya makin. Ya. Lalu sudah pergi ke belakang sana. Ya. Gurunya masih berdiri, masih memperhatikan. Ya, tak betul sudah ini. Dia merasa gurunya melihat. Akhirnya gurunya mungkin ini mesti ditegur. Lalu didatangi dan dipijak lehernya itu oleh gurunya. Kakinya naik ke sini. Ya. Itu min babi tarbiyah sah. Diinjak. Apa? Ukhruj ya syaitan katanya. Keluar syaitan. Ya. Itu kisah ulama-ulama dulu tuh ada begitu tuh. Sekarang lapor report polis tuh guru. Ya. Itu terbiasa nak keluarkan apa? Dia dari nafsu nak. Ya, hurub anin nafs. Ya. Itu tarbiyah. Nah, maka jangan nak mendengar ibarah guru lah, isyarah. Karena apapun lakukan yang terbaik sudah ada hukumnya berdasarkan syariat. Tak akan
Itu sebab orang tidak boleh tinggalkan ahkamu syar'iyah ya, di dalam bertasawuf. Walaysa shaykhuka man da'aka ilal bab syariah. Guru itu bukan hanya membawamu kepada pintu syariat, maksudnya amal-amal zahir. Innama shaykhuka alladhi, itu sin ya, syekh. Rafa'a bainaka wa bainahul hijab. Syekh adalah yang mengangkat hijab antara engkau dan Allah. Nafsu, syaitan, dunia, manusia, makhluk. Ya. Dengan mujahadatun nafasnya, dengan zikirnya, dengan khalwahnya, itu kaidah. Agar dia betul-betul tawajjuh bisidq ilallah. Ada rehat tak? Ada rehat. Ya. Kita rehat di sini, nanti kita sambung insyaallah. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.